Sahabat Indonesia, Dokter Tifa ini seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu mungkin. Saya tidak tahu mengapa orang ini tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, padahal dia dokter. Profesi yang sangat mulia, dia pakai kerudung. Betapa sayangnya profesi yang mulia ini, dokter dan kerudung dia, kalau produksi dari narasi yang keluar dari cuitannya adalah kata-kata kasar, pilihan diksi yang kasar, tuduhan yang sangat kasar. Kalau cuitan dari Dokter Tifa ini dibaca oleh anak, orang tuanya, suaminya, mertuanya, atau keluarga besarnya, betapa malunya mereka. Saya tidak bisa membayangkan. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Apa ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan ini ya, di video saya kali ini saya akan tampilkan kepada kita semua bagaimana seorang dokter ya, yaitu Dokter Tiffany namanya teman-teman ya, pada akhirnya dia mengatakan bahwa Ganjar Pranowo itu lol ya kan. Saya nggak ngerti kenapa ya seorang dokter begini ya sangat mempunyai kebencian terhadap seorang Ganjar Pranowo, bahkan sebelumnya juga seorang Pak Presiden kita yaitu Pak Joko Widodo. Ya, bagaimana selanjutnya langsung saja kita akan melihat lewat video berikut ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Dokter Tifa, orang perempuan pakai kerudung yang selalu membuli dengan kata-kata tidak pantas kepada Presiden Jokowi, sekarang terlihat mempunyai sasaran baru. Sasaran baru yang dituju oleh Dokter Tifa ini adalah Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya Dokter Tifa mengatakan 10 tahun memimpin rakyatnya jadi tolol. Tidak ada kata-kata Ganjar, tidak ada kata-kata Jawa Tengah. Tapi caption di bawahnya jelas menunjukkan ada Ganjar Pranowo yang seolah-olah sedang membersihkan tempat wudhu. Kemudian ada lagi tulisannya pada, kalau dia menang bukan hanya tolol, tapi gila kita semua. Ini mohon maaf ini. Selama ini memberikan narasi yang sangat-sangat kasar kepada Presiden Jokowi, sekarang dia mempunyai sasaran baru yaitu Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu sehitam apa hati seorang Dokter Tifa ini sehingga memilih diksi yang sangat kasar untuk ukuran perempuan. Ganjar Pranowo dianggap melakukan ketololan dalam membersihkan tempat wudhu. Ada lagi dikaitkan dengan seolah-olah ini bersambung dengan azan. Padahal dalam foto yang di caption oleh Dokter Tifa itu dilakukan beberapa tahun yang lalu di masa pandemi saat Ganjar Pranowo mengunjungi makam kakek mertuanya yang sangat dihormati di daerah itu, ulama besar di daerah itu. Dan pada konteks itu Ganjar Pranowo sedang mengajari para remaja masjid dan mungkin orang sekitar itu untuk menjaga kebersihan masjid. Apa yang salah? Tololnya di mana? Kenapa video lama Pak Ganjar masih pakai masker begitu ditarik dengan urusan pilpres? Dokter Tifa, yang tolol siapa? Dulu Dokter Tifa salah satu members dari Salawi, semua salah Jokowi, Salawi Group. Sekarang kelihatannya menjadi Salanjar, semua salah Ganjar. Ganjar mengajak masyarakat untuk membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid pun dianggap tolol. Ganjar mengajak orang ibadah pun yang ternyata tidak melanggar dari KPI dianggap tolol. Yang tolol siapa?
Sahabat Indonesia, Dokter Tifa ini seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu mungkin. Saya tidak tahu mengapa orang ini tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, padahal dia dokter. Profesi yang sangat mulia, dia pakai kerudung. Betapa sayangnya profesi yang mulia ini, dokter dan kerudung dia, kalau produksi dari narasi yang keluar dari cuitannya adalah kata-kata kasar, pilihan diksi yang kasar, tuduhan yang sangat kasar. Kalau cuitan dari Dokter Tifa ini dibaca oleh anak, orang tuanya, suaminya, mertuanya, atau keluarga besarnya, betapa malunya mereka. Saya tidak bisa membayangkan. Artinya Dokter Tifa sedang mempermalukan diri sendiri dan keluarganya. Karena pilihan kalimat-kalimatnya sangat tidak pantas dikemukakan di ruang publik. Ya, saya sih sependapat ya teman-temannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri ini, bahwa ya seharusnya kita harus memilih kata-kata yang tepat kalau misalnya kita harus menyampaikannya ke publik atau di tempat umum ya, agar orang yang kita sedang soroti itu tidak terlalu sakit hatinya atau merasa dihina dengan kata-kata yang kita keluarkan. Tapi ya itulah, kalau memang udah karakternya begitu, ya itu sulit untuk diubah, ya kan ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi teman-temannya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di videonya ini. Saya salah satu pegiat media. Tidak mungkin saya mengkritisi orang dengan kalimat-kalimat kasar, mengatakan Dokter Tifa tolol, pandir, goblok, bodoh, itu saya hindari. Kenapa? Sangat menusuk perasaan orang lain. Saya tidak mungkin mengata-ngatai seorang Dokter Tifa itu goblok, pandir, goblok, bodoh. Karena apa? Ya tidak pantas lah, masa seorang perempuan dikatain seperti itu. Artinya saya sedang mengembangkan empati sosial saya. Saya membayangkan kalau anak saya, keluarga saya dikata-katain seperti itu, saya pasti sakit hati. Untuk itu saya tidak akan mengata-katai orang seperti itu. Nah, Dokter Tifa ini adalah contoh konkret, contoh terbaik orang yang sangat minim empati sosialnya. Dia tidak peduli perasaan orang lain, dia tidak perlu dampaknya kepada orang lain, dia tidak peduli dampaknya terhadap anak, suami, keluarganya, mertuanya, orang tuanya. Dia tidak peduli. Hanya didasari kebencian yang mengerak dalam hatinya, dia mengumbar kalimat-kalimat yang sangat kasar, menuduh Ganjar Pranowo tolol, dan seolah-olah menjadikan 10 tahun memimpin Jawa Tengah tolol juga. Kalau saya jadi orang Jawa Tengah marah. Padahal Ganjar banyak berprestasi di Jawa Tengah. Ini menarik ini. Karena selama 10 tahun terakhir Tifa ini kan selalu menyerang Presiden Jokowi dengan kalimat-kalimat yang sangat ya kasar, tidak cocok lah keluar dari seorang perempuan begitu. Sekarang dia punya mainan baru, sasaran baru, yaitu Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu nih, ibu ini setiap hari makan apa? Apakah dia sholat? Apakah perilakunya, ucapannya itu mencerminkan ibadahnya dia? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, produksi yang keluar dari mulutnya sangat tidak elok, sangat tidak pantas keluar dari seorang mulut perempuan. Jadi jangan menyebarkan hoax lagi, Dokter Tifa. Gambar Pak Ganjar Pranowo sedang membersihkan tempat wudhu tidak ada kaitannya dengan azan, tidak ada kaitannya dengan pilpres. Ini dilakukan bertahun-tahun yang lalu di masa pandemi pada saat beliau mengunjungi makam kakek mertuanya. Berita ini pernah dimuat di berbagai media, isinya adalah ajakan Ganjar kepada pengunjung masjid, baik milenial
baik siapapun yang mengunjungi masjid untuk menjaga kebersihan masjid. Salahnya di mana? Yang salah ya orang-orang seperti Tifa ini. Jadi saran saya kepada Tifa, hati-hati membangun narasi, akhirnya akan membuli diri Anda sendiri dan akan menurunkan derajat kewibawaan dan marwah Anda sebagai seorang perempuan dan menurunkan derajat dan marwah profesi yang mulia, yaitu dokter. Jadi tolong jangan lagi menyebarkan hoax karena Anda mempermalukan diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi Eskamri. Ya, oke ya Bapak Ibu Saudara-saudari, segitu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja dengan video yang saya bagikan ini membuat kita semakin hari semakin mengerti bagaimana kita harus berlaku sopan dan santun terhadap siapapun, apalagi terhadap orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bukannya kita tidak boleh memberikan kritikan ya, tetapi kita harus belajar bagaimana kita menempatkan kata-kata kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita mau kritisi, begitu teman-teman ya. Yang ini saya teringat dengan bagaimana kritikan daripada seorang Rocky Gerung yang menurut saya itu sudah kelewat batas. Saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh beliau juga hampir sama saja dengan apa yang disampaikan oleh seorang Dr. Tiffany ini. Mereka tidak mau tahu apakah kata-kata mereka itu sudah pas, sudah tepat pada tempatnya atau tidak ya. Oke, jadi sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.